Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwandi dengan NIM D0322-320. Baik, yang saya hormati Bapak Anggit Priatmojo MSc selaku dosen pengampu mata kuliah SIK. Jadi di sini saya akan membuat video tutorial pembuatan peta dalam menentukan lokasi pembangunan kos-kosan di Kabupaten Majene, tepatnya di Kecamatan Manggai. Jadi adapun untuk tugas kali ini itu ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tidak berada pada kawasan sepadan sungai. Yang kedua, penggunaan lahan berupa tanah terbuka, lahan pertanian kering, ladang, pertanian lahan campur, dan belukar. Kemudian yang ketiga itu adalah berada dalam radius 2000 meter dari kampus TAIN. Jadi di sini saya langsung masukkan data-data yang ingin digunakan. Jadi di sini saya memakai 4 data atau 4 data SHP. Yang pertama ada SHP untuk kecamatan, SHP tutupan lahan, SHP kawasan STAIN, dan SHP sungai yang mana dalam bentuk polyline. Jadi saya masukkan semua keempat data tersebut ke dalam table of contents. Jadi seperti ini bentuk tampilan dari keempat data tersebut. Jadi data-data ini adalah data-data yang skala sulbar, kecuali data sungai atau data SHP yang sungai kecil. Yang itu data skala Majene, teman-teman. Jadi di sini langkah pertama untuk pembuatan peta ini yaitu kita masuk terlebih dahulu pada atribut tabel dari kecamatan Sulbar. Jadi di sini kita ambil cuma Banggai saja, teman-teman. Karena lokasi penentuan pembangunan kos-kosan itu berada di Kecamatan Manggai. Jadi kita cuma pilih atau men-select tabel dari Kecamatan Manggai saja. Kemudian kita masuk pada atribut tabel dari penggunaan lahan. Jadi di sini kita pilih penggunaan lahan yang termasuk dalam kriteria tadi yang saya sebutkan. Cuman di sini karena jumlahnya sangat banyak, jadi untuk mengefisienkan waktu atau meminimalisir, kita menggunakan cara cepat seperti yang teman-teman sekalian. Ada belukar di sini. Selanjutnya kita apply, teman-teman. Ada yang salam. Selesai. Jadi di sini bentuknya. Oke.
Jadi ini semua data-data yang sudah kita select sesuai dengan kriteria tadi yang saya sebutkan, seperti belukar, tanah terbuka, pertanian kering, dan lain sebagainya. Jadi setelah itu kita masuk pada tools clip untuk memotong tutupan lahan ini sesuai dengan administrasi kecamatan kita. Jadi di sini saya potong tutupan lahan ini untuk sesuai dengan kecamatan Banggai, teman-teman. Karena fungsi daripada klip itu untuk memotong suatu data sesuai dengan wilayah administrasi. Setelah itu oke. Setelah itu kita masuk kembali pada tools clip untuk memotong sungai sesuai dengan wilayah administrasi Kecamatan Banggai. Saya simpan teman-teman di sini. Oke, sudah. Jadi di sini saya hapus saja ini teman-teman, supaya tidak bikin banyak penglihatan. Oke. Oke teman-teman, jadi selanjutnya di sini saya masuk pada tools buffer. Jadi fungsi daripada tools buffer ini adalah untuk mengetahui radius jangkauan suatu objek atau sebaran jangkauan di satu wilayah. Misalnya kita ingin mengetahui jangkauan jarak dari sekolah SD, karena radius juga itu ada juga yang sesuai dengan standar SNI atau standar nasional Indonesia. Jadi untuk mengetahui perihal itu kita menggunakan tools buffer. Jadi di sini saya menggunakan tools ini untuk mengetahui wilayah-wilayah apa saja yang mencakup sempadan sungai, atau mengetahui radius jangkauan dari sempadan sungai. Di sini kita ganti menjadi 50 meter. Kita masukkan 50. Saya simpan. Sungai buffer. Kita oke. Nah, jadi seperti ini bentuk tampilannya teman-teman. Ini ketika masih dalam bentuk sungai tadi sebelum kita buffer. Nah, jadi ini tampilan ketika sudah kita buffer teman-teman. Ini agak membesar ya. Jadi selanjutnya kita masuk pada tools erase. Nah, adapun fungsi daripada tools erase ini teman-teman, untuk mengambil dari yang bagian luarnya saja. Misalnya ini teman-teman, saya kasih ilustrasi sedikit.
Jadi misalnya ini kan daerah sempadan. Jadi fungsi daripada buffer tadi itu adalah untuk mengambil wilayah yang di luar daripada sempadan sungai. Jadi yang kita ambil tadi itu, yang kita ambil nantinya itu adalah bagian ini. Dalam artian wilayah yang mencakup sempadan sungai itu akan dihapus. Oke, kita masuk saja untuk melihat mana ini. Jadi saya masukkan di sini SHP tutupan lahan banggai. Kemudian yang di bawah iris features kita masukkan sungai buffer. Kita simpan. Oke, saya hapuskan saja di sini yang tidak terpakai. Oke, jadi seperti ini tadi yang saya bilang bahwasanya yang kita ambil itu cuma daerah yang di luar. Jadi ini yang terhapus, daerah yang termasuk kawasan sempadan sungai. Nah, setelah itu ini ada kawasan stain, daerah kawasan stain. Jadi kita masuk kembali pada tools buffer untuk mengetahui radius jangkauan dari kawasan stain ini. Jadi teman-teman, perlu saya sampaikan bahwasanya untuk tools buffer ini, untuk SHP yang ingin kita masukkan pada tools ini tuh ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah format atau koordinat daripada SHP ini, SHP yang akan kita masukkan. Jadi SHP yang bisa diketahui radiusnya itu yaitu adalah SHP yang koordinatnya dalam bentuk UTM. Jadi terlebih dahulu kita harus pastikan apakah SHP ini sudah dalam bentuk UTM sesuai dengan kode pembagian wilayah yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mengecek terlebih dahulu apakah SHP ini sudah masuk dalam koordinat UTM. Nah, ini teman-teman. Jadi format daripada SHP yang akan saya masukkan dalam tools buffer ini sudah dalam bentuk UTM sesuai dengan kode pembagian wilayah. Jadi 50S itu teman-teman adalah kode untuk di sulbar. Jadi setiap wilayah itu mempunyai kode pembagian masing-masing. Jadi saya kembali pada tools buffer. Jangan lupa kita ganti di sini ke meter. Jadi kriterianya itu berada dalam radius 2000 meter. Oke, saya simpan. Nah, jadi seperti ini tampilannya teman-teman ketika sudah buffer. Jadi kemudian yang terakhir kita akan menyatukan kembali sekaligus memotong daerah yang tidak termasuk radius. Jadi yang di dalam ini itu daerah yang dimaksud dalam radius teman-teman. Jadi nanti kita akan menggabungkan sekaligus menghapus wilayah yang tidak termasuk dalam radius. Jadi adapun tools yang akan digunakan untuk mengetahui itu atau memotong sekaligus menghapus itu tools intersect. Jadi di sini kita masukkan saja buffer di sini, kemudian lahan terpilih.
Sini saya oke. Selesai, saya hapus materi terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini teman-teman, tampilan ataupun bentuk dari lokasi pembangunan kos-kosan sesuai dengan kriteria yang telah disampaikan pada soal. Seperti ini. Jadi tinggal kita tambahkan saja di atribut table apakah kita ingin mengetahui luasnya atau tidak. Tapi secara keseluruhan seperti inilah penampilan atau wujud dari lokasi pembangunan kos-kosan di Kecamatan Banggai sesuai dengan kriteria yang telah disampaikan. Jadi di sini saya tambahkan saja untuk mengetahui luas dari wilayah yang akan kita tempati untuk lokasi pembangunan kos. Di sini saya tambahkan add file, makan luas. Double, oke. Kita ganti ke hektar di sini. Teman-teman, jadi tinggal kita saja kita mau ambil 2 angka di belakang koma atau tidak. Pada intinya ini adalah luas dari lokasi pembangunan kos-kosan yang ada di Majene. Baik, mungkin sekian tutorial video yang sempat saya bikin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.